إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan agar kita menggiatkan ibadah kita. Dan inilah yang seringkali kita lalaikan sebagai umat. Karena sebagian besar kita setelah memasuki 10 Ramadan seringkali lebih sibuk untuk mempersiapkan bagaimana menyambut lebarannya, tidak sibuk mempersiapkan bagaimana mengisi 10 hari terakhir Ramadan. Para ulama membuat ilustrasi bahwa 10 awal Ramadan ibaratnya saat menanam, 10 pertengahan itu menyiram dan memupuk, maka 10 terakhir itu memanen. Maka sungguh rugi tanaman yang sudah kita siram, kita pupuk, yang tinggal memanen kita tinggalkan, kita tidak hiraukan lagi. Maka inilah saudara menjadi penting agar kita berazam, bertekad, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita diberikan taufik, kekuatan untuk dapat mengisi Ramadan di 10 terakhir ini dengan rangkaian kegiatan amal ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang utama disebut dalam Al-Qur'an wa antum aakifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di dalam masjid. Bolehkah kita iktikaf di rumah? Tentu saja disebut iktikaf hanya di masjid. Kalau beribadah di rumah dipersilahkan, tapi itu judulnya bukan iktikaf. Karena istilah iktikaf hanya digunakan untuk seseorang yang beribadah, berdiam di dalam masjid untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inti iktikaf seperti halnya kalau orang berhaji, rukun utamanya adalah wukuf di Arafah, yang juga tidak diberikan rincian amal apa saja yang kita lakukan ketika kita wukuf. Demikian juga ketika iktikaf, kita tidak diberikan dan keharusan harus melakukan amal tertentu. Yang terpenting niat berdiam diri di masjid untuk ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebut dengan i'tikaf. Berapa lama? Tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Sesaat bagus, sekian hari baik sekali, dan selama 10 hari terakhir tentu utama kalau tentunya tidak memiliki aktivitas lain di kehidupan sehari-harinya. Bapak Saudara, inti dari kegiatan ibadah i'tikaf ataupun kita bermuhasabah adalah 2. Untuk menyadari siapa Tuhan kita dan untuk menyadari siapa diri kita. Ketika seseorang mengetahui dan menyadari sepenuhnya dalam hatinya bahwa Allah Tuhan yang selama ini dan dalam hidupnya selalu kepadanya kita beriyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha pengampun. Maka itu kita kuatkan dan kita hadirkan dalam kesadaran kita. Sebaliknya, dengan muhasabah di saat kita iktikaf, seyogianya kita mendapatkan kesadaran siapa diri kita. Kita ini hanyalah seorang hamba, bukan siapa-siapa. Al-Quran mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Di surah Maryam ayat yang ke-93.
Tak seorang pun yang hidup di langit dan di bumi kecuali kelak nanti akan datang menghadap Allah sebagai seorang hamba. Tidak ada yang menghadap Allah sebagai pejabat misalnya, atau sebagai orang yang berpangkat misalnya, atau apalagi sebagai ulama misalnya. Tidak ada. Semua datang menghadap Allah sebagai seorang hamba. Dan karena kita semua sebagai sesama hamba, sewajarnya kita menyadari kehambaan kita. Jangan ada di antara kita yang kemudian merasa lebih hebat dari hamba yang lain, kemudian misalnya menyalahkan dan menghakimi orang lain. Karena kelak kita semuanya akan menghadap Allah sebagai seorang hamba, dan itu sendiri-sendiri. Lanjutan ayatnya mengatakan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan menghadap Allah nanti sendiri-sendiri, individu-individu. Mungkin kalau kita menghadapi suatu problem, atau di dunia kita misalnya berhadapan di pengadilan, dan itu rombongan rame-rame bersama sebagai terdakwa, kita merasa ringan, banyak temannya. Tapi kelak tidak, sendiri-sendiri. Yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu lisan terkunci, anggota tubuh kita, tangan kita berbicara, dan kaki kita menjadi saksi atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Mungkin kalau ada yang merekayasa kesaksian, katakanlah berbohong, masih berlapis-lapis saksi itu, Bapak Saudara. Surah An-Nisa ayat 41. Surah inilah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan ayat. Setelah sekian ayat sampai di ayat 41, Nabi kemudian mengatakan, hasbuk, cukup, jangan diteruskan. Sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan, aku lirik Nabi ternyata sedang meneteskan air mata. Kenapa? Ketika Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana keadaanmu nanti ketika aku datangkan kesaksian dari setiap umat, dan engkau wahai Nabi akan menjadi saksi seluruh umat manusia. Maka Nabi mungkin merasa beban itu terlalu berat untuk beliau, sehingga beliau menangis. Karena menangis bukan karena memikirkan diri sendiri, karena diri sendiri beliau pasti sudah maksum, sudah masuk surga. Tapi menangis keadaan umatnya, sekiranya umatnya nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak bisa menolongnya karena amalnya kurang. Itulah mengapa Saudara, di akhir Ramadan kita diajak untuk menyadari siapa diri kita. Al-Quran mengatakan di surah 51 ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian wahai manusia, coba perhatikan siapa diri kita. Kita lahir tidak membawa apapun, nanti meninggal juga tidak membawa apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang akan menemani kita kelak nanti ketika meninggal 3. Yang pertama apa? Hartanya. Yang kedua apa? Keluarganya. Yang ketiga apa? Amalnya. Nabi lanjutkan, sayangnya yang 2 kembali, tidak terus. Tinggal amal inilah yang akan menemani kita. Maka sungguh sebuah kerugian besar ketika kita melewatkan malam-malam Ramadan, melewatkan bulan suci Ramadan dengan tidak melakukan amal ibadah. Sungguh sebuah kerugian besar, karena belum ada jaminan nanti di tahun depan kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah saatnya untuk bermuhasabah. Inilah saatnya untuk maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita menyadari seperti itu, itulah mengapa dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satu doa yang dianjurkan untuk meraih Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah kami. Kenapa doanya meminta maaf? Kenapa doanya agar kita diampuni? Karena setelah 11 bulan di luar Ramadan, mungkin banyak hal yang kita lalaikan dari ibadah.
banyak larangan yang kita langgar, banyak nikmat yang tidak kita syukuri. Saatnya lah kita menyadari. Dengan berbekal kesadaran seperti itu, saudara, harapannya apa? Nanti pasca Ramadan kita menjadi orang-orang yang terlahir baru, bukan hanya karena telah diampuni dosanya oleh Allah, tapi membawa spirit baru. Dan itulah salah satunya kita mendapatkan bonus anugerah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak akan diterima oleh orang yang tidak mengharapkan. Yang mengharapkan saja terkadang belum tentu mendapatkan, apalagi yang tidak mengharapkan. Maka tugas kita hanya ikhtiar sambil terus berdoa memohon kepada Allah, kiranya kita diberikan kemampuan untuk beribadah, menjemput malam Lailatul Qadar, karena pastinya tak seorang pun yang mengetahui apakah dirinya mendapat Lailatul Qadar kecuali kelak nanti di akhirat. Maka menjadi sangat penting buat saudara untuk memanfaatkan hari-hari kita ke depan, khususnya malam-malam kita ke depan sampai terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dan lebih bermanfaat untuk kehidupan sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.